malam pemirsa, senang sekali saya Lidl bisa hadir kembali menemani Anda di Teknovasi. Dan tentu saja malam hari ini kita akan membahas teknologi terkini VR atau ER. Dan tentu saja kita akan membahas satu game yang cukup fenomenal dan menjadi trending topik saat ini, yaitu Pokemon Go. Dan saya yakin semua pemirsa di rumah di gadgetnya masing-masing sudah memiliki aplikasi game tersebut. Untuk membahas satu hal yang luar biasa ini sudah hadir narasumber yang juga tidak kalah luar biasa. Tentu saja di sebelah saya ini ada yang paling cantik, Mbak Ike. Selamat malam. Mbak Ike dari Data Utama ya. Dan kemudian tentu saja ada Bapak Muhammad Ziki, ini sebagai Kepala Lab Studio Game Prodi Games Pen Mentor Pen Sky. Selamat malam Pak. Baik, selamat malam Mbak. Dan tentu saja ada Bapak Muhammad Safrodin, ini selaku Kepala Prodi Teknologi Game Pen Mentor Pen Sky. Selamat malam. Selamat malam. Luar biasa. Dan tentu saja di studio juga sudah hadir teman-teman dari Pen Sky. Halo, selamat malam. Luar biasa sekali. Nah, Bapak-bapak dan Mbak Ika juga, Pokemon Go ini sedang happening sekali, trending di mana-mana dan bisa dibilang fenomenal sekali gitu. Menurut pandangan Anda masing-masing seperti apa dari game Pokemon ini? Mungkin dari Pak Ziki? Iya, baik. Secara teknologi, Pokemon Go itu memakai dua teknologi yang sudah ada. Yang pertama adalah AR, Augmented Reality, yang kedua adalah GPS. Dan ini menjadi booming karena publishernya dari perusahaan yang cukup ternama, Nintendo ya. Kemudian didukung oleh data-datanya, data mappingnya Google ya, peta digitalnya Google. Dan yang menarik di game ini adalah sensasi yang sebelumnya mungkin tidak ada, yaitu mencari Pokemon sambil lalu bergerak gitu. Benar, dan ini yang menggunakan GPS juga ya, Pak ya. Ya. Yang semulanya main game itu biasanya identik dengan dia dan kita main ke dunia lain lah gampangnya. Di sini dibalik, bagaimana kita bisa berjalan kemudian bergerak dan masuk ke dunia nyata ya, menggunakan GPS itu. Saya pikir itu yang menarik. Yeah. Bapak Ziki pribadi memiliki aplikasi ini di handphone Anda? Iya, sudah. Saya sudah level 8. Luar biasa, level 8. Saya masih level 5, Pak Ziki. Nah, kalau dari segi fitur-fiturnya, bagaimana kita menemukan Pokemon, lalu bagaimana kita menembak Pokemon itu, dan ada game juga di mana Pokemon yang kita tangkap ini bisa ditandingkan seperti itu ya. Menurut Pak Muhammad gimana dari segi fitur-fiturnya? Ya, ini sungguh menarik sekali ya. Dengan memanfaatkan teknologi GPS sehingga Pokemon itu ada Pokestop dan juga gym yang terletak mungkin bisa itu entah secara acak atau secara terstruktur berada di tempat-tempat tertentu yang sehingga pemainnya harus bergerak ke arah sana, sehingga ini ada sisi positifnya juga. Jadi yang semula itu kalau anak-anak main game itu misalnya harus duduk mungkin ya sampai mungkin matanya sakit dan sebagainya. Nah, ini berjalan, cuman ya harus hati-hati gitu ya. Jadi karena game ini adalah memanfaatkan GPS, jadi lokasinya bisa di mana saja di seluruh muka bumi ini gitu ya. Bahkan ada yang di dalam air, di kepala manusia juga ada di tempat kita. Bisa di mana saja, tergantung developernya ini mau eventnya apa. Bahkan untuk jenis Pokemon Legend itu yang kemunculannya mungkin sangat jarang. Levelnya udah tinggi nih. Nah, itu kan nampaknya levelnya udah tinggi nih. Saya belum menemui seperti itu saja di tempat-tempat yang memang yang terkenal gitu ya. Kalau di Indonesia kemarin kan sempat diisukan ada beberapa tempat, dan ini di Raja Ampat, di Danau Toba, sehingga sebenarnya bisa dimanfaatkan untuk hal-hal positif. Sekaligus mempromosikan seperti itu ya. Dan fenomena yang saat ini terjadi, yang saya dengar bahkan banyak mall-mall meningkatkan teknologi memperkuat sinyal supaya banyak sekali pengunjung yang datang ke sana dan berburu Pokemon. Itu memang berdampak seperti itu, Pak? Bisa jadi. Karena begini, ketika termasuk sebenarnya rumah saya sendiri jadi gym gitu. Nah, ini saya juga kaget ya. Sehingga kan kebetulan rumah saya itu di tepi taman gitu ya. Sehingga ramai sore itu anak-anak di situ, kadang-kadang ya mungkin pakai wifi, sehingga mereka di sana kumpul. Nah, apalagi kalau ini tempat bisnis misalnya seperti mall, mungkin seperti tempat-tempat tertentu yang kalau ingin menarik perhatian, kita bisa saja memberikan satu
sinyal yang kuat sehingga mungkin bisa didengungkan untuk tempat-tempat Pokemon banyak di situ. Oke. Ya, Tempat seperti Pokeshop, Ya, gym Pokestop, seperti itu Pokshop ya. Itu tergantung akan sinyalnya atau memang sudah dari developernya atau settingannya gamenya seperti itu? Nah ini kita sendiri kurang jelas ya bagaimana mereka mendevelop itu. Tetapi kalau dari pengamatan kami sebenarnya ada dua kemungkinan. Yang kemungkinan memang random. Cuman tentunya mereka random ini pun by data. Di mana potensi banyak orang itu akan dimunculkan. Baik. Seperti itu. Nah, luar biasa sekali. Sekarang saya ingin bertanya sama Mbak Ike. Mbak Ike, pribadi di handphonenya sudah ada Pokemon Go? Kalau saya belum. Belum ya. Kalau anak saya mungkin sudah. Nah, ini kan dari segi parenting juga ya Mbak Ike ya. Kalau kita lihat Pokemon Go ini sebetulnya semua usia bisa memainkan. Tapi mungkin agak sedikit mengkhawatirkan karena mendistraksi konsentrasi kita, fokus kita, tidak hanya yang orang-orang dewasa yang dari pekerjaannya atau apa. Kadang bahkan bisa anak-anak ini bisa lari ke jalan seperti itu. Dari segi parenting berbahaya tidak sih Pokemon Go ini untuk anak-anak? Berbahaya kalau tidak diawasi, Mbak. Oke, seperti itu ya. Kalau positifnya sih mungkin kita bergerak itu tadi ya, ketimbang duduk main game terus ya Pak ya, gitu. Dari segi. Tapi kalau pas kita mengawasi, nah itu kita nggak tahu kemana itu bahaya juga. Oke. Tapi dari konten-kontennya sendiri yang dimiliki oleh Pokemon Go ini tidak membahayakan untuk putra putri ya? Iya. Jadi cukup apa sih, cukup natural aja Ya, gitu kalau ya. saya lihat seperti itu Mbak ya. Jadi memang di set ya mungkin supaya ini lebih bergerak, lebih tahu tempat-tempat. Cuma kalau kita tidak sebagai orang tua ini tidak ikut mengawasi, siapa tahu nanti kan di tempat-tempat sepi bisa jadi kan seperti itu ya, kalau memang ada, apalagi itu kan juga butuh pengawasan juga. Iya, jadi memang segala sesuatu harus dalam pengawasan kalau untuk putra-putri kita ya. Luar biasa sekali pemirsa, tentu saja kita akan membahas lebih dalam lagi tentang teknologi yang luar biasa, AR dan juga VR. Dan mungkin nanti bapak-bapak yang luar biasa ini akan membocorkan bagaimana levelnya bisa naik cepat untuk Pokemon Go-nya. Jadi jangan kemana-mana, tetap di Teknovasi. Kecepatan internet telah berevolusi dan semakin berkembang hingga menghasilkan koneksi super cepat ultra high speed, membuat segala bentuk komunikasi internet Anda menjadi ringkas, cost efektif, dan dapat diandalkan. Data Utama berdedikasi untuk memberikan layanan IT dalam jenjang yang lebih tinggi dan fokus dalam seluk-beluk perkembangan teknologi modern, khususnya di segmen Internet Service Provider dan Network Access Point. Orang yang tidak mampu daftar ke sini tahu bahwa di sini bisa menyediakan dispensasi cicilan misalnya. Bahwa harus ada tulisan supaya siswa yang orang tua tidak mampu bisa sekolah di sini. Itu tidak pernah. Kira-kira asuransi ini seperti apa asuransinya? Jadi untuk mengcover apabila ada siswa yang mengalami kecelakaan atau sakit. Kalau ada informasi pelanggaran sekecil apapun, kami akan ungkap ini dan kami akan laporkan ke kementerian supaya kepala sekolah dan semua yang terlibat akan diberi sanksi. Kembali lagi di Teknovasi dan tentu saja masih bersama Mbak Ike dari Data Utama dan juga bapak-bapak dari Pensky, dan kita masih membahas teknologi yang luar biasa AR dan juga VR. Kalau kita tadi membahas Pokemon Go, ini termasuk menggunakan teknologi AR ya. Nah, mungkin ada beberapa pemirsa yang masih belum begitu bisa membedakan antara VR dan juga AR. Mungkin Pak Diki bisa menjelaskan? Ya, jadi kalau AR itu adalah menambahkan ya, menambahkan realitas. Artinya ada objek 3D yang ditambahkan dalam dunia nyata. Makanya di Pokemon di mini gamesnya itu
ketika kita mendapatkan Pokemon, maka lingkungan di sekitar masuk dengan kamera di belakang layar itu ya. Ya, Kemudian ada waktu kita mau Pokemonnya. menembak itu ya? Ada Pokemonnya yang nempel, seakan-akan nempel misalkan di meja. Nah itu AR, VR ya, augmented reality. Jadi menggabungkan antara objek Pokemonnya itu dengan lingkungan yang ada itu. Kalau VR dunia dunia virtual yang benar-benar dibuat, diciptakan. Jadi kita seakan-akan ini contohnya ya yang dibuat oleh Lenovo ya. Jadi Lenovo membuat yang namanya VR, kemudian Google juga merilis yang namanya Google Cardboard. Dia itu membuat kacamata yang seakan-akan ketika orang si user itu memakai kacamata itu, dia masuk ke dunia yang di-create, yang tidak ada di dunia nyata. Baik. Kalau VR itu benar-benar virtual ya? Virtual ya, kita masuk ke dalam dunia virtual itu. Nah, kalau kita membahas virtual ini, VR ini yang termasuk game VR ini bisa dijabarkan, Pak? Game VR yang sudah ada ya banyak, kayak yang roller coaster ya, yang banyak kita gunakan. Jadi pakai cardboard itu yang seakan-akan kita naik ya. Ya, kemudian yang kita temui di Universal Studio. Betul, apalagi sekarang udah banyak sekali ya. Handphone pun atau smartphone pun juga mendukung. Ada yang memang dikhususkan untuk teknologi VR. Lenovo sudah merilisnya, Samsung juga sudah merilisnya ya, dan banyak challenge yang tantangan-tantangan ya yang yang dilempar oleh Samsung sama Lenovo. Nah, kalau ngomongin soal teknologi pasti ada positif dan negatifnya. Menurut Pak Sabroni dari AR ataupun VR ini dari AR atau VR ini kan dari segi positifnya mungkin sangat-sangat menghibur pemirsa gitu ya, sangat menghibur ketika kita bosan atau menemukan game yang baru. Tapi dari segi negatifnya seperti apa? Ya kalau maaf agak sifat. Iya Pak. Sebenarnya teknologi virtual reality ini sudah lama. Kita bisa digunakan untuk macam simulasi, simulasi, dan juga banyak digunakan di ketentaraan, di militer ataupun di kedokteran untuk simulasi operasi dan sebagainya, itu banyak digunakan. Dan juga untuk simulasi-simulasi yang lain, misalnya untuk contohnya kalau driving simulator gitu kan ya, kita menyetir itu kan sebenarnya kan dunianya di-create, dengan segala halang rintangnya itu di-create. Kita seolah-olah berada di suatu dunia lain yang tidak ada sebenarnya gitu. Kadang-kadang dimiripkan dengan keadaan sebenarnya. Benar. Tapi kalau ngomongin game itu kan bisa dikembangkan kemana-mana ya Pak. Betul. Ya. Untuk virtual game ini, untuk VR-nya sendiri ini membahayakan juga nggak? Apalagi untuk mungkin untuk anak-anak bisa di virtualnya ini bisa ke arah yang negatif seperti itu. Nah, teknologi itu kan sifatnya sebenarnya adalah tool ya. Nah, kalau masalah membahayakan atau tidak itu tergantung sekali dengan konten yang dimasukkan ke dalam teknologi tersebut. Jadi kalau di dalamnya, contohnya kalau kita ngomong seperti game GTA misalnya, Grand Theft Auto itu kan banyak sekali kekerasan. Tapi sebenarnya teknologinya bagus, artinya pemain itu bisa sangat bebas. Ya. Kalau game-game yang lain itu misalnya di jalan keluar jalan sedikit nggak bisa. Nah kan dengan virtual atau dengan game GTA ini misalnya kita bisa bebas kemana saja. Nah tingkat bebasnya tinggi sehingga pemain terpuaskan. Nah cuman seperti kalau game-game yang seperti virtual reality itu kan kita masuk mungkin biasanya kalau virtual reality itu gandengannya dengan perangkat mounting device yang sehingga kita nggak melihat dunia lain, gitu. Jadi sudah dunia yang di-create itu saja ya. Dia menggunakan kacamata khusus atau peralatan khusus sehingga yang nampak hanya itu aja. Seperti itu. Mas Niki, kalau kita ngomongin AR dan juga VR, ini terlebih dahulu yang populer, yang ada duluan gitu, yang sudah muncul. Kalau dalam sejarah sebenarnya yang ada duluan adalah VR. VR itu pertama digunakan untuk, kalau nggak salah, untuk sinematografi. Ya, jadi ada seorang yang membuat sebuah sinematografi, kemudian agar orang yang melihat itu bisa kerasa anginnya dan sebagainya. Itu kalau nggak salah tahun 65-an ya, kalau nggak tahu berapa, sudah lama sekali ya. Dengan teknologi yang waktu itu saatnya, tapi jangan bayangkan ini ya. Sementara untuk AR sendiri juga sudah. AR yang saya tahu ya beberapa
puluhan tahun ini lah ya Pak ya. Iya, Ya di puluhan atas tahun. 60 mungkin ya. Saya Oke. kurang. Yang jelas VR yang saya tahu pertama teknologinya itu banyak digunakan sebagai kalau dulu itu misalkan buat katalog apa namanya perumahan ya, perumahan agar si orang yang melihat itu bisa lihat 3 dimensi begitu, maka dibuatlah yang namanya marker penanda tadi ya. Baik. Nah penanda itu kemudian disorot oleh device. Nah di device itu keluar 3 dimensi. Nanti saya ingin lihat dapurnya misalkan kita tinggal apa namanya geserkan Belokkan, ya, belokkan benar. begini, oh kelihatan dapurnya gitu. Benar, oke. Memungkinkan nggak sih dari VR kemudian dikembangkan ke AR? Karena setahu saya salah satu yang menemukan Pokemon Go ini dia John Hawk itu dia sempat bilang kalau dia membutuhkan waktu 20 tahun Iya. untuk akhirnya Pokemon Go bisa sesukses Iya. ini seperti itu. Itu memang sudah pengembangan dari VR menjadi AR atau ini dua hal yang memang sebetulnya berbeda sekali. Itu dua hal yang berbeda. Beda ya, Ya, Pak? beda. Oke. Sehingga sebenarnya kan itu kaitannya dengan reality ya, artinya virtual, dunia virtual. Sementara kalau John Hanke itu memerlukan 20 tahun itu bukan untuk VR atau AR-nya, Oke, untuk tapi Pokemon fitur-fiturnya ya. terutama adalah untuk geolokasi. Oh, Jadi oke. data-data John Hanke itu dulu kan membuat perusahaan namanya Keyhole. Keyhole itu yang akhirnya dibeli oleh Google. Iya. Sehingga dia ditarik oleh Google sehingga muncullah aplikasi Google Earth. Sehingga Google Earth. kita ada virtual, Map, jadi ya, virtual ya, dunia ya. itu ya. Terus berkembang lagi menjadi Google Street dan sebagainya, timnya Google. Mhm. Sehingga data-data di muka bumi ini sudah banyak dikolek oleh Google. Oke. Sehingga kalau dia tinggal punya ide sedikit aja memunculkan AR, teknologi AR itu ditempelkan ke data-data tersebut, sangat menarik sekali gitu ya. Oke. Jadi ada penggabungan teknologi yang sebenarnya. Jadi sebetulnya teknologi-teknologinya tinggal dimasukin Betul. gitu ya, Pak. Jadi ya? yang lama itu adalah data-data geolokasi yang dikumpulkan John Hanke melalui perusahaannya itu yang dibeli oleh Google itu. Luar biasa sekali dan itu tidak kehitung mungkin sekarang keuntungannya berapa. Iya. Nah, Pak Ziki untuk pengembangan VR dan juga AR sendiri di Pensky seperti apa? Di PEN sebenarnya sudah lama game semacam Pokemon Go sudah ada. Cuman memang karena data apa namanya lokasi ya. Kita nggak punya data sekelas apa namanya si John Hang yang sudah meng-create Google Earth dan sebagainya. Jadi memang kita buatnya hanya Spence gitu loh. Oke. Di titik-titik tertentu di kampus. Tapi berarti level yang ini kampus ya. di Pens punya game Sudah. tersendiri ya? Ya, sudah. Kalau gitu saya besok mau jalan-jalan. Boleh. Bahkan VR ini saya bawa ini nanti boleh ditunjukkan Oke. VR kampus ya, virtual kampus Pens yang Ada. jadi orang bisa tahu kampus tanpa langsung ke sana. Luar biasa. Tapi langsung dia merasakan secara seakan-akan masuk secara imersif gitu kan. Baik. Jadi langsung melihat ke atas ke bawah dan sebagainya. Luar biasa ya. Benar nih, jadi ini mungkin buat pemirsa juga sedikit membuka matanya. Tidak melulu yang dari luar negeri aja yang Iya, bisa mengkreasi betul. sesuatu yang baru. Cobalah tengok mahasiswa Indonesia yang juga tidak kalah luar biasa gitu kan. Dan mungkin salah satunya, ini boleh ya Pak, kalau pemirsa di rumah mau main-main ke Boleh, Pensky, silakan, sangat boleh. lebih mengenal mungkin teknologi yang Boleh. teman-teman dari Pensky bisa temukan seperti itu ya Mbak ya. Baik, yang pasti pemirsa, kita akan membahas lebih dalam lagi tentang VR dan juga AR, dan nanti kita juga akan melihat demo dari game yang sudah ditemukan teman-teman dari Pensky. Tapi jangan kemana-mana, kita tetap di Teknovasi. Kecepatan internet telah berevolusi dan semakin berkembang hingga menghasilkan koneksi super cepat ultra high speed. Membuat segala bentuk komunikasi internet Anda menjadi ringkas, cost efektif, dan dapat diandalkan. Data utama berdedikasi untuk memberikan layanan IT dalam jenjang yang lebih tinggi dan fokus dalam seluk-beluk perkembangan teknologi modern, khususnya di segmen Internet Service Provider dan Network Access Point. Telling me I gotta get a job. Could've been a bill for the light turned off. Them sleeping boys got it hard. Oh my God, we been living like this too long. Just to lose it all in a week. My people too strong. Me and
prediksi pertandingan dan informasi terupdate dunia olahraga kami hadirkan untuk Anda. Kalau kita menangkap anak ini waktu dia SMA yang sudah berhadapan dengan hukum sudah terlambat, sudah terjadi kerusakan mental yang serius. Kebakaran yang melanda di kawasan Jalan Trengganan, sedikitnya 25 unit rumah di kawasan pemukiman padat penduduk tersebut hangus dilalap api. Menemani inspirasi yang Anda, kami hadir memberikan informasi langsung dari tempat kejadian. Masih bersama dengan teman-teman dari Data Utama dan juga Pensky, masih di Teknovasi, Tech to the Future. Luar biasa sekali. Dan pemirsa, seperti yang sudah kita janjikan tadi bahwa kita akan melihat game-game yang atau teknologi AR dan VR ya Pak ya? Atau VR aja yang akan di VR ya, VR yang akan yang sudah dikembangkan oleh teman-teman dari Pensky. Pak Ziki mungkin bisa didemokan? Iya, ini adalah virtual reality dari kampus ya, yang saya buat sama teman-teman di lab. Jadi ini teknologi VR. Sebenarnya kita harus menggunakan kacamata macam ini. Ini bisa pakai. Ini kalau ini bawaannya dari Lenovo. Ada juga yang di-create oleh Google itu namanya Google Cardboard ya. Kita masukkan ke sini, kemudian kita pakaikan. Nah, ketika kita pakai, otomatis nanti kita seakan-akan langsung melihat kepada dunia virtual ini. Ya, di sini kan saya mengembangkan ini untuk virtual tour. Jadi orang yang ingin tahu Pens tidak harus datang ke sana. Kita sudah create 3D-nya di sini sama persis dengan keadaan kampus. Nah, tinggal kita ini yang diharuskan, yang diwajibkan dalam dunia teknologi VR adalah sensor gyro. Sensor gyro itu fungsinya ketika kita melihat ke atas, misalkan ke bawah, ini juga ikut, Mbak. Seakan kita melihat langit dan sebagainya. Arah kepala kita melihat ya. Betul. Kemudian sebenarnya agar bisa lebih imersif lagi, ada alat yang namanya Omni. Omni itu yang kemudian diikatkan ke ke pinggang. Kalau kita jalan, ini juga ikut jalan. Tapi tidak kemana-mana seperti itu ya. Tapi kan kita benar-benar berjalan. Nah, untuk karena omninya nggak ada dan alatnya juga berat, saya simulasikan bisa pakai ini kontrol, pakai joystick lah ya, ini joystick. Jadi misalkan berjalan, bisa kita semacam ini ya, maju, mundur, kanan. Jadi kalau dengan joystick ini kita tidak perlu berjalan ya? Tidak perlu. Ya. Tapi makanya agar lebih imersif ya, agar lebih seakan-akan nyata, maka sebenarnya yang Omni itu akan lebih menyatu begitu ya, seakan-akan kita benar-benar berada di dalam kampus itu dan berjalan ke sana. Meskipun sebenarnya nggak berjalan ya, diam gitu. Iya. Nggak apa-apa, mungkin tapi kebanyakan kalau orang Surabaya itu pengen merasakan sesuatu yang beda. Dikasih joystick pasti milihnya yang jalan-jalan gitu. Seperti itu gitu kan. Untuk mengembangkan VR sendiri dari kampus Pensky ini itu butuh waktu berapa lama Pak Ziki dari Pensky? Sebenarnya kalau sekarang itu sudah banyak yang namanya SDK ya, Source Development Kit. Google pun sudah membuat yang namanya SDK. Kita kembangkan di game engine, ada Unity dan sebagainya. Yang penting asetnya saja. Jadi buat 3D-nya sudah belum. Kalau sudah selesai, tinggal kita masukkan SDK-nya, kita sesuaikan dengan konsepnya VR yang sudah dibuat petanya oleh Google gitu ya. Jadi VR ini memang bisa dikembangkan kemana-mana ya. Sebetulnya tidak hanya melulu game, tapi juga untuk keperluan-keperluan lain seperti ini. Jadi pada hakikatnya ini adalah kebalikannya dari AR kalau dengan yang game Pokemon ini, kalau Pokemon kan harus berjalan ya. Kalau ini kita bisa berjalan tanpa pindah gitu ya. Kita bisa tahu kemana-mana tanpa pindah. Baik, luar biasa sekali. Nah kalau dari ini dari VR ya Pak ya, bisa dikembangkan seperti itu untuk teknologi untuk bisa mengetahui satu tempat yang tanpa harus kita ke tempatnya pun kita bisa melihat seperti itu. Nah kalau dari AR-nya sendiri ini bisa dikembangkan menjadi apa saja Pak? Kalau AR ini yang sekarang ini banyak digunakan untuk semacam pengenalan sesuatu misalnya ya. Kalau anak-anak kan untuk AR
ada teknologi yang menggunakan semacam marker atau penanda. Jadi kayak di museum itu kan tempat-tempatnya kan kalau kita arahkan kamera kita ke sana, maka dengan penanda tertentu muncullah objek 3 dimensi. Misalnya kan, oh ini binatang apa, misalnya. Ya, itu hanya semacam penanda aja, gambar gitu ya. Begitu kita arahkan kamera ke sana, muncul objek 3 dimensinya, mungkin dengan bersuara, mungkin berkembangnya dengan bertelur atau bagaimana itu. Sama kayak game Pokemon ini ya. Hidup seperti hidup gitu ya. Padahal kalau kita ke museum kan semuanya kaku gitu ya, mati. Nah, dari itu kalau kita bisa untuk pengenalan hal-hal seperti itu. Jadi untuk anak-anak sangat bagus sekali. Kalau misalnya di rumah beli kartu yang penanda-penanda ada dijual di beberapa tempat itu, kartu itu isinya penanda semua. Begitu kartu itu diarahkan kamera ke sana, muncullah misalnya, oh ini binatang ayam misalnya, oh huruf A dengan penanda tertentu jadi ayam gitu. Keluarlah gambar ayam itu 3 dimensi, dengan berkokok, dengan bertelur dan sebagainya. Tapi untuk teknologi AR sendiri ini bisa digabungkan dengan di lokasi nggak sih? Menurut saya bisa dimanfaatkan untuk fasilitas umum, ini bisa disambung-sambungin nggak sih, Mbak Ike? Fasilitas umum kok saya masih belum belum ya. Fasilitas umum. Kalau sebenarnya AR itu dulu banyak di koran, beberapa surat kabar sudah menggunakan, ada beberapa yang sudah merilis teknologi VR. Jadi ketika kita membaca koran misalkan kan ada berita ya, ada berita, ada barcode-nya. Nah itu kita sorot, nanti keluar video. Oh berita itu ngomong tentang apa? Jadi biar lebih, kan orang pingin tahu, ya biar lebih interaktif, kita sorot apa namanya barcode-nya itu atau penandanya, kemudian muncullah video yang terkait halaman berita itu. Baik, gitu. luar biasa. Itu banyak sudah dikembangkan, sudah lama sebenarnya itu. Itu mengambil teknologinya AR. Tapi kan videonya bukan artificial, benar, bukan augmented, artinya bukan virtual. Ini emang benar-benar luas sekali ya Pak luas ya. Sekali, dua teknologi ini bisa kemana-mana gitu ya. Nah tadi Pak Syufrani juga sempat menceritakan VR yang di Kuala Lumpur atau di mana itu Pak? Jadi kebetulan dulu waktu saya S1 di Malaysia itu, kalau kita tahu pusat pemerintahan di Malaysia itu kan di Putrajaya. Nah kebetulan saya berkunjung dalam acara student eksklusif sebenarnya, kunjungan pelajar. Nah di sana itu ada sebuah bangunan server di mana menampilkan seluruh bangunan yang ada di Putrajaya. Nah di sana kita bisa mensimulasikan kalau kita mau bangun sesuatu itu sebelum dibangun di kenyataannya, kita bangun dulu di virtual reality. Kemudian kita simulasikan, misalnya kalau ada curah hujan, daerah mana yang banjir duluan, gitu. Sehingga kita bisa semacam amdal lah, artinya bisa mensimulasikan keadaan mendatang kalau kita bangun di sini efeknya apa. Jadi bisa mengantisipasi juga ya. Jadi kan kalau sudah terbangun kan, oh ternyata nggak sesuai rencana. Gitu. Nah, jadi hal-hal seperti itu kita bisa anulir, sehingga kita bisa simulasikan dulu seperti game-game. Kalau tycoon itu kan kita membangun sesuatu, efeknya apa, tahuan kan gitu ya. Tahuan sebelum kita bangun beneran. Benar sekali. Jadi bisa mengira-ngira gitu ya Pak ya. Jadi simulasi sama forecasting ke depan seperti apa. Tapi kalau ngomongin soal VR, membandingkan kembali AR dan juga VR ini, VR tidak membutuhkan jaringan internet sepertinya ya. Kalau AR kan bisa jadi karena seperti Pokemon Go saja kita membutuhkan sinyal untuk bisa bermain. Mungkin ini saya luruskan. Sebenarnya Pokemon itu saya membutuhkan. Kan orang awal ya. Betul. Sehingga tidak terjadi kesalahpahaman. Kenapa kok Pokemon itu membutuhkan jaringan? Jaringan itu untuk menyimpan datanya sebenarnya, data pemain, bukan untuk gamenya sendiri. Jadi kalau untuk menampilkan Pokemonnya atau apa, itu kan dari teknologi GPS. Dari GPS. Jadi lokasinya di mana. Sementara untuk teknologi AR-nya cukup dari device-nya sendiri dengan tadi teknologi gyroscope, yang sehingga kita mengarahkan itu, ini sedikit mengarahkan ini. Tapi GPS-nya juga kan butuh internet Pak? Nggak perlu. Oh nggak perlu ya? Ya, itu GPS itu connect langsung dengan satelit. Oh seperti itu. Nah ini sedikit curhat ya pemirsa, karena saya juga bermain Pokemon Go. Ini sering sekali terjadi ketika saya membuka aplikasi saya, ini malah ada tulisannya GPS not found. Nah seperti itu, dan bahkan beberapa waktu yang lalu itu sering ke logout sendiri, dan untuk login pun susah sekali. Itu dampak dari apa Pak? Sebenarnya kalau kita ngomong teknologi GPS itu kan kalau di
kalau baru beli handphone gitu ya, coba dilihat speknya. Oh, dari Ya, handphonenya berarti ya, itu. dari smartphone-nya Jadi itu malu kan handphone saya ada sembunyikan dua, aja. beberapa handphone itu ada support dua sistem GPS. Oke. Ada yang GPS itu sistemnya Amerika sebenarnya. Ada lagi yang satunya miliknya Rusia. Terus ada lagi satu lagi adalah assisted GPS. Oke. Ini sebenarnya bukan GPS, tetapi memanfaatkan menara-menara BTS-nya seluler. Itu kan sudah satu lokasi yang fix ya. Nah, jadi referensi. Kalau kita jaraknya dari menara BTS A, B, C itu berapa, nanti ditriangulasi hingga ketemu kita mana. Dengan referensi itu kita tahu sebenarnya. Jadi ada dua yang bisa digunakan. GPS yang langsung ke satelit atau GPS yang disebut dengan AGPS itu assisted GPS itu adalah memanfaatkan lokasi menara BTS yang ada. Berarti kalau yang AGPS itu membutuhkan dukungan dari menara sinyal dari sinyal kartu kita ya. Kadang-kadang kita kalau mengaktifkan GPS baterai cepat habis. Makanya kalau yang main Pokemon baterainya cepat habis biasanya. Harus sedia power bank. Kuota juga habis saya. Oh iya. Nah, yang pasti kita sapa dulu teman-teman dari BSK. Halo, selamat malam. Siapa yang belum punya Pokemon Go? Nggak ada. Kalau ditanya ini siapa yang punya pasti punya semua gitu kan. Teman-teman, ini ada yang mau ditanyakan nggak atau mau disampaikan tentang VR dan juga AR atau mau curhat soal Pokemon Go-nya mungkin? Mas-nya, halo. Selamat malam. Kenalan dulu dong namanya siapa? Nama saya Alfian dari Ten Sky. Ya, Mas. Untuk yang saya mau tanyakan itu ini, Pak. HP teman saya itu sudah speknya Lollipop, Android-nya, OS-nya. Namun dia tidak bisa mainkan Pokemon baru-baru ini. Soalnya itu kan pakai prosesor Intel i7. Itu mengapa, Pak? Terima kasih. Pak Zizi atau Pak Safrodin? Iya, boleh. Itu sebenarnya masalah ini aja sih, market ataupun mungkin juga ya bisnis lah itu ya, masalah bisnis. Jadi sama dengan kenapa setir mobil di Indonesia itu di kanan atau kiri dan sebagainya lah ya. Sampai malah ada petisi kan ya, petisi yang mensupport kalau kita yang pakai proses rental hendaknya juga difasilitasi untuk bisa menginstal Pokemon Go itu. Itu kan. Jadi ada yang iri ya, Pak ya. Karena ini itu fenomena happening sekali. Kenapa gitu, yang pakai malah nggak bisa gitu kan? Kita pun sebenarnya di Indonesia nggak bisa langsung install dari karena harus ganti kan? region dulu. Iya, betul. Jadi itu itu tadi hanya masalah bisnis saja. Baik. Kemudian ya kalau memang nanti dari manajemen Pokemon perusahaannya itu Niantic memperbolehkan Intel ya bisa, kenapa tidak ya? Mungkin lisensinya mungkin angka-angkanya belum cocok seperti itu ya Pak ya. Ya pasti pemirsa nanti kita akan membahas, mungkin Anda ingin bertanya langsung nanti juga boleh, dan tentu saja buat teman-teman ditahan dulu ya, nanti kita akan kasih kesempatan lagi, dan jangan kemana-mana, tetap di Teknovasi. Stay tuned. Kecepatan internet telah berevolusi dan semakin berkembang hingga menghasilkan koneksi super cepat ultra high speed, membuat segala bentuk komunikasi internet Anda menjadi ringkas, cost efektif, dan dapat diandalkan. Data Utama berdedikasi untuk memberikan layanan IT dalam jenjang yang lebih tinggi dan fokus dalam seluk-beluk perkembangan teknologi modern, khususnya di segmen Internet Service Provider dan Network Access Point. Iklan Jitu Jawa Pos, terbit di seluruh Jawa Timur. Baca dan pasang, iklan Jitu Jawa Pos, terbit di seluruh Jawa Timur.
kecepatan internet telah berevolusi dan semakin berkembang hingga menghasilkan koneksi super cepat ultra high speed. Membuat segala bentuk komunikasi internet Anda menjadi ringkas, cost efektif, dan dapat diandalkan. Data Utama berdedikasi untuk memberikan layanan IT dalam jenjang yang lebih tinggi dan fokus dalam seluk-beluk perkembangan teknologi modern, khususnya di segmen Internet Service Provider dan Network Access Point. Masih bersama dengan teman-teman dari Data Utama dan juga Persky, masih di Teknovasi, Take the Future. Membahas satu teknologi yang sangat-sangat happening sekali saat-saat ini, yaitu VR dan juga AR. Bagaimana game-game yang menggunakan teknologi-teknologi ini sangat-sangat happening sekali, dan bahkan tadi ada yang dari perusahaan-perusahaan besar ada iri-irian ya, yang pakai Intel iri kenapa tidak bisa menginstal juga seperti itu. Nah, tapi kalau ngomongin soal game Pokemon Go ini sendiri, sebetulnya di Indonesia kan belum dirilis ya Pak ya. Itu berdampak nggak untuk kelancaran? Maksudnya kan kalau di Indonesia belum dirilis, kita harus mengubah ke Raygon dulu. Untuk istilahnya kasarannya kalau saya orang awam bilang itu sinyalnya ngefek nggak sih, Pak Ziki? Secara umum tidak, sebenarnya sama saja pada hakikatnya menginstal langsung ke Google Play, misalkan yang pakai Android ya, ataupun kita install dari APK. Cuman resikonya adalah kalau kita install dari APK yang yang ditaruh di blog-blog dan sebagainya, itu resikonya mungkin kita kan nggak tahu siapa yang itu adalah asli dari Pokemon ataupun dia sempat mensusupi atau memodifikasi ya installernya itu. Kalau dimodifikasi ataupun sampai nanti dikasih virus dan sebagainya kan bahaya. Bahaya ya. Jadi sebenarnya itu saja sih. Kalau lain-lainnya tidak ada perbedaannya, saya pikir ya. Tidak ada perbedaannya. Jadi sebetulnya tinggal dirilis aja di sini gitu, tapi belum gitu ya Pak ya. Ngomongin juga ke legal dan ilegalnya, pro dan kontra, seperti yang kita bahas tentang Pokemon Go ini juga pemerintah sempat ada desas-desus kalau Pokemon Go akan ditutup karena terlalu membahayakan dan sebagainya. Terus ada juga konfirmasi lagi bahwa Pokemon Go tidak akan diblokir seperti itu. Menurut Pak Safrodin? Ya, kalau kita mencermati berita-berita di medsos ya, kadang-kadang ada yang berpendapat bahwa Pokemon ini bisa digunakan untuk alat spy gitu ya. Jadi kita mengambil data-data dari user dan sebagainya. Sebenarnya kalau kita mencermati aplikasi-aplikasi sebelum Pokemon Go, sebenarnya kita sudah sangat banyak membeli data ke aplikasi-aplikasi tersebut. Contohnya ya Facebook, Instagram, itu semuanya kan aplikasi yang kita dengan sukarela meletakkan data-data kita di sana. Jadi kalau dibandingkan aplikasi-aplikasi medsos, Pokemon Go ini ya lebih sedikit malah gitu ya. Karena data-data sebenarnya Google sudah punya gitu datanya. Keasikannya hanya itu tadi. Kalau masalah bahayanya, karena kalau di luar sana banyak terjadi tabrakan atau apa, ini kan sebenarnya tergantung dari mental pemainnya sebenarnya, ataupun kalau dia masih anak-anak, tentunya peran orang tua sangat penting di sini. Karena sebenarnya kalau waktu kita daftar itu diminta masukkan tanggal lahir sebenarnya. Jadi kan jelas itu, mungkin ada syarat tertentu umur sekian tidak boleh main gitu ya. Tapi sebetulnya perintilan hal-hal yang kecil itu sudah ada dari dulu, cuman ini jadi satu dan mungkin kaget gitu ya. Jadi pas, gitu terlalu khawatirnya terlalu berlebihan, padahal kalau diamati sebetulnya hal itu sudah biasa, sudah banyak dari zaman beberapa tahun yang lalu sudah ada, cuman karena memang tidak terlalu fokus di sana, jadi mungkin tidak begitu aware. Nah, Pak Ziki, menurut Pak Ziki dengan teknologi ini untuk startup inovator, tantangan seperti ini dengan hadirnya Pokemon Go dari teman-teman mahasiswa Persky sendiri, ini dampaknya seperti apa? Apakah semakin memacu mereka untuk menemukan game yang berdasarkan teknologi itu? Kebetulan saya ngajar di teknologi game, maka menjadi hal yang luar biasa bagi kami dan tertantang bagaimana mengembangkan itu ya. Tadi juga sempat saya ditanya salah satu wartawan di kampus ya,
bagaimana juga keamanan dengan data negara misalkan dan sebagainya yang terlalu paranoid ya orang ya dengan hal tersebut yang seakan-akan ini bahaya ini, bahkan ada macam-macam lah ya isunya yang muncul di medsos itu. Nah, kalaupun toh saya katakan tadi, kalaupun toh ketika kita menangkap Pokemon mainan IR ya, itu pun juga kita nggak yakin bahwa data ketika mengcapture data ketika kita melempar Pokeball ke Pokemon itu kan biasanya kita juga dapat backgroundnya itu. Kalaupun itu nanti terkirim lah ke server ya, data itu punya server, saya pikir kalau sampai dikaitkan dengan wilayah-wilayah kayak Istana Negara dan sebagainya, itu terlalu berlebihan. Karena pun kita masuk ke Istana Negara boleh nggak foto-foto? Pada akhirnya sama, kita foto-foto masukkan medsos ya sama itu masuk ke server gitu ya. Kalau memang mau ke daerah-daerah yang privacy misalkan ya kayak di Istana Negara ataupun hal-hal yang tidak boleh dipublish keluar ya, jangan pakai handphone, jangan pakai kan aneh kan. Di luar, gitu. Biasanya kan memang begitu, masuk museum juga dilarang pakai kamera. Ya itu sudah tindakan preventif yang luar biasa, yang cukup saya pikir gitu. Dalam pakai kamera otomatis nggak bisa main Pokemon gitu ya. Benar. Iya, jadi kan overreaktif mungkin ya. Jadi katakanlah seorang pas pampres gitu ya, ketika main di di Istana Negara kemudian dia mengcapture sesuatu yang penting yang seharusnya tidak dipublish misalkan ya berarti kan pas pampresnya gitu loh masalahnya ya. Misalkan pas nggak main Pokemon pun dia memfoto hal-hal yang itu kan ya. Karena kalau kita ngomongin soal media sosial ini dampaknya luar biasa sekali gitu ya Pak ya. Jadi memang harus pintar-pintarnya lagi, jangan terlalu overreaktif tapi juga jangan terlalu meremehkan seperti itu. Nah, baik kok, dari data utama sendiri support apa yang diberikan untuk para startup inovator ini untuk bisa mengembangkan kembali inovasi-inovasi yang mungkin nantinya akan bisa menyaingi Pokemon Go ya Pak ya? Bisa jadi ya. Mudah-mudahan ya, paling enggak kan terpicu ya. Pengembangan teknologi ke depannya. Karena memang teknologi itu kan berkembang terus. Dan tentunya juga berhubungan dengan komunikasi informasi pun juga kita butuh koneksi, butuh jaringan. Nah, ini kami dari provider hanya memfasilitasi ya Bapak-bapak ya itu. Nah, dari ini kami hanya medianya aja. Itu jangan sampai nanti karena gini, anggapan yang generasi yang lama ya, karena kita kan masuk di Indonesia ini paling banyak generasi Y ya Mbak ya. Ya kalau generasi lama kan biasanya ini gara-gara ada ini sih medianya sih. Mungkin medianya kami kan pakai ini internet kita gara-gara media dia bisa tahu sampai kemana-mana misal kayak gitu ya. Ini kami harap juga dengan adanya bapak-bapak ini dan teman-teman dari pers ya, mohon kita bisa klarifikasi kami media ini memfasilitasi tapi untuk hal-hal yang kebaikan gitu. Karena memang segala sesuatu Mbak Uli kita tuh pasti ada dua sisi. Benar. Seperti baterai ya, ada positif dan negatif. Nanti tinggal bagaimana kita mensikapinya untuk menggunakan hal itu. Karena kita pun juga jangan sampai kalah dengan negara luar gitu. Karena kan informasi dan teknologi memang ada dukungan dari jaringan itu. Jadi sekali lagi kalau ngomongin media dan fasilitator sebetulnya di Indonesia sudah ada, tergantung kitanya lagi seperti itu. Pak Safrin, sebelum kita menutup acara teknovasi pada malam hari ini, dampak sosial dari teknologi AR dan juga VR ini Pak? Iya, kembali lagi sebenarnya perkembangan teknologi ini kan kita tidak bisa menghalang gitu ya. Kita mau nggak mau tetap muncul, dan sebenarnya tinggal kita, kalau kita kreatif kita bisa memanfaatkan untuk hal-hal yang bermanfaat gitu ya. Di PEN sendiri dengan adanya PEN Sky Inkubator ini kan kita juga membimbing para mahasiswa untuk membuat game. Mungkin kalau di barat sana itu game orientasinya profit gitu ya. Nah, kita dengan teknologi yang sama sebenarnya kan seperti Pokemon itu, sepertinya Pokemon itu kan bukan hal yang baru sebenarnya, hanya penggabungan beberapa teknologi. Nah, cuman karena kreativitasnya ini sehingga jadi menarik gitu ya. Nah, ini kita harapkan dari mahasiswa PEN yang ada dengan adanya inkubator dan sebagainya, dan juga di prodi teknologi game sendiri, game itu harus orientasinya tidak hanya profit, tapi harus kita memberikan konten yang positif. Ya, jadi game itu kan tool ya. Kalau kita arahkan jadi positif, ya keluarnya positif gitu ya. Seperti halnya dulu kalau internet awal-awal dulu teknologi
internet haram karena banyak pornografi dan sebagainya. Tapi sekarang buktinya banyak yang jualan online menggunakan internet kan ya. Mau diblokir juga ada aja caranya buat menembus ya Pak ya. Demikian juga dengan game ataupun teknologi AR, VR itu kan sebenarnya semacam suatu teknologi baru yang kita bisa manfaatkan untuk hal positif. Nanti jualan nggak perlu pasang kayak Alfamart, Indomaret, sebenarnya tinggal lihat semacam AR, nggak harus ready stock istilahnya. Betul. Seperti itu ya Pak ya. Tinggal klik diantar situ rumah gitu ya. Sangat mudah sekali. Dulu kita ada beberapa perencana tugas akhir mahasiswa itu yang ke arah sana. Oke. Ya, tapi minimarket sekarang juga sudah mulai loh Pak. Iya. Sudah mulai ke minimarket ya, e-commerce juga. Smart city ya Mbak nantinya ya. Banyak sekali pengembangannya. Tinggal dukungan infrastruktur juga dari seperti juga pemerintah pasti. Ya, baiklah. Birokrasi juga ya. Luar biasa sekali pembahasan malam hari ini pemirsa SEO tentang satu teknologi yang pastinya akan terus-terusan berkembang, dan tentu saja kita berharap teknologi ini kembali lagi bisa digunakan untuk segi positifnya dan tidak digunakan untuk segi negatifnya. Dan yang pasti selesai sudah Teknovasi untuk malam hari ini. Terima kasih Pak Saprudin, Pak Ziki, Mbak Ike, luar biasa sekali. Teman-teman dari Pensky, terima kasih. Tepuk tangan dulu dong. Luar biasa sekali. Semoga apa yang sudah disampaikan sama teman-teman malam hari ini bisa benar-benar bermanfaat buat pemirsa di rumah yang mungkin belum begitu paham dengan teknologi ini, akhirnya bisa mendapatkan sedikit pencerahan seperti itu. Dan yang pasti sekali lagi pemirsa, jadilah pengguna teknologi yang smart ya, yang pintar dan menggunakannya untuk hal yang positif bukan yang negatif. Saya Uli Dewi, selamat malam. Teknovasi. Stay to the future.